Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi ahyal quluba bitarbiyatil ulama wa ahyal islama bi'ulumil ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini kita bisa silaturahim dengan ibu-ibu, bapak semuanya. Mudah-mudahan talabul ilmi kita, istiqomah kita, rutinan ini menjadi wasilah bagi kita semuanya untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kayaknya pertemuan pertama, Bu, ya? Ya. Mungkin di antara kita juga ada sebagian yang mungkin saudara, kerabat ataupun teman yang mendahului kita gitu, Bu, ya. Tapi alhamdulillah kita, ya apalagi mungkin di masa Covid ini gitu kan. Kita harapannya kemarin setahun gitu, Bu, ya. Setahun kita selesai lah Covid. Tapi Allah ternyata kemudian terus berlanjut memberikan ujian kepada kita semuanya, dan ternyata gelombangnya terus kelihatannya belum mau berhenti ini. Ya, ini mungkin ujian bagi kita seluruh umat manusia, terutama umat muslim, untuk semakin kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesadaran kepada kita semuanya bahwa hidup kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mempunyai milik apapun di dalam kehidupan ini. Nyawa kita, umur kita ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terus kemudian jadi hikmahnya salah satunya tadi adanya virus ini. Kemudian kita semakin berhati-hati, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita memang terus itu tadi hikmahnya kita ada ujian-ujian ini, kita semakin ditaqarrub, yaitu apa, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemarin kita Idul Fitri ini orang Bandung semua, Bu, ya, rata-rata bapak-bapak. Ada yang mudik. Saya juga bermudik, Bu, karena dilarang. Belum boleh karena ya taat kepada pemerintah lah, taat pemerintah. Dalam kota aja, Bu, ya, dalam kota aja. Alhamdulillah. Jadi kita ini kata Nabi kan la diroro wala diroro la dororo wala diroro. Jadi jangan membahayakan diri sendiri dan juga jangan membahayakan orang lain. Jadi jangan membuat mudarat bagi diri sendiri dan juga membuat mudarat bagi orang lain. Mungkin bagi kita nggak apa-apa gini, tapi kan bisa jadi ke orang lain kan gitu kan. Nah, ini kan kaidah Islam kan seperti itu, bukan hanya mementingkan diri sendiri kan gitu kan, tapi juga mementingkan orang lain. Mungkin bagi dia sih masalah di virus kan biasa-biasa saja, tapi kan bagi orang lain yang bisa jadi rentan karena punya penyakit yang ya agak kronis, itu kan efeknya jadi lebih ini. Makanya memang kita juga itu tadi. Jadi kita juga mudah-mudahan senantiasa menaati perkes, Bu, ya. Kalau dulu 3M sekarang naik jadi 5M, ya. Tambah 2 miliar. Tadinya cuma 3M sekarang jadi 5M. Tambah 2-nya itu apa? Mencuci tangan, apa lagi? Masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, ya, terus membatasi mobilitas, ya gitu ya. Jadi 5 ada sekarang ditambah, nggak tahu nanti tambah lagi jadi 7, 9. Tapi intinya mudah-mudahan apapun itu, ya ini demi kita semuanya. Karena apa? Menjaga jiwa ini salah satu dari maqasidus syariah.
hifdzun nafs namanya. Jadi maqasidus syariah itu para ulama ada 5 katanya Bu. Jadi tujuan syariat, diturunkannya syariat ini ada 5 hal. Yang pertama adalah hifdzuddin, yaitu menjaga agama yang kita anut ini, yaitu agama Islam. Kalau kita di Indonesia mayoritas Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini kita jaga. Jadi pertama adalah hifdzuddin, ini tujuan syariat, yaitu menjaga agama kita, akidah kita supaya benar, ibadah kita supaya benar, akhlak kita supaya benar. Itu tujuan agama. Yang pertama adalah hifdzuddin. Nah, yang kedua adalah yaitu tadi hifdzun nafs, yaitu menjaga jiwa kita, menjaga diri kita. Ini adalah bagian dari syariat agama kita. Kita tidak boleh menganiaya diri sendiri. Makanya kita kan dosa yang paling besar adalah salah satunya adalah setelah syirik itu adalah membunuh diri sendiri, kan? Orang lain dan bunuh diri kan itu kan yang tidak terampuni. Nah, ini karena apa? Memang hifdzun nafs ini bagian dari disyariatkannya agama, yaitu apa? Menjaga jiwa, baik jiwa kita maupun jiwa orang lain kan itu kan. Makanya dalam Al-Qur'an kan saking menjaganya jiwa ini, kalau seandainya seorang manusia membunuh satu saja orang, seolah-olah kemudian membunuh seluruh umat manusia ketika membunuhnya tanpa hak kan gitu kan. Nah, ini karena apa? Hifdzun nafs itu tadi, hifdzun nafs. Nah, yang ketiga adalah hifdzul aql, yaitu apa? Menjaga akal kita, menjaga akal kita. Jadi kita tidak boleh mabuk, tidak boleh minum minuman khamr kan gitu kan, tidak boleh. Kalau sekarang apa? Narkoba itu ya, itu hifdzul akal. Kita ta'lim ini juga menjaga akal kita supaya apa? Supaya kita tetap berpikir, supaya kita tetap apa? Pikiran kita juga jalan, tidak beku. Kalau di rumah saja kan tidak menjaga akal kita, pasti jenuh ya. Jenuh. Itulah hifdzul akal. Jadi selain yang tidak merusak, juga kemudian yang memupuk menjadi lebih bagus lagi, yaitu apa? Ngaji, taklim, di pengajian, majelis taklim itu hifdzul aql, hifdzun nafs, hifdzuddin, hifdzul aql, hifdzun nafs, hifdzun nasl. Hifdzun nasl itu menjaga keturunan, kehormatan kita. Jadi mudah-mudahan kita ini tujuan agama kita, yaitu apa? Menjaga keturunan kita dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar, gitu kan. Menjaga keturunan kita dari makanan yang diberikan oleh kita, dari orang tua kita, dari makanan-makanan yang halal kan itu kan. Menjaga kehormatan anak-anak kita semua, keluarga kita, itu juga bagian dari agama, syariat agama Islam, maqasidus syariah namanya. Yang kelima adalah hifdzul mal, menjaga harta kita. Menjaga harta kita ini adalah bagian dari maqasidus syariah. Mudah-mudahan ini adalah keinginan kita semuanya untuk menjaga kita semuanya dari berbagai hal penyakit. Makanya tadi ada selawat apa? Tibil qulub ya. Tibil qulub itu adalah wasilah kita untuk kepada Allah Subhanahu wa taala lewat kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir batin kita ya, terutama hati kita. Tibil qulub kan obat hati. Kita seringkali kan lupa kepada sakitnya hati kita kan gitu kan. Nah, ini tibil qulub ini adalah untuk supaya sebagai syifa bagi hati kita kan gitu. Nah, mudah-mudahan yang hadir di sini senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan segala usahanya, dilancarkan segala. Apa ya Bu? Itu artinya. Oh, yang selawat ini tibil qulub. Ya, saya pengen tahu. Allah, iya nanti ini. Ya, nanti di ini Bu. Jadi bagus ini kan salah satu selawat buatan para ulama sebenarnya, buatan para ulama salaf dulu untuk memuji baginda Rasulullah, juga kemudian dengan memuji itu sambil berdoa kepada Allah lewat keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumhur ulama membolehkan kita untuk berdoa menggunakan wasilah dari keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumhur ulama ya, memang ada yang
Tidak juga, tetapi menurut para ulama-ulama ahli salaf membolehkan, malah menganjurkan, karena semakin mendekatkan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti kita sambil jalan nanti diartikan Bu ya, nanti diartikan. Karena memang lebih mengena kalau kita tahu artinya sebenarnya. Makanya kan salah satu syarat kita khusyuk sholat itu juga mengetahui artinya. Iya sebenarnya ada, cuma malas baca Bu ya. Kalau diterangkan kan. Iya, nggak apa-apa nanti ini supaya kalau lewat lisan biasanya lebih masuk ke hati, lebih diingat-ingat lah, lebih diingat-ingat. Ya mudah-mudahan kita semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak cucu kita juga dimudahkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita senantiasa istiqomah di dalam ibadah kita, taklim kita. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini dan seluruh kaum muslim muslimat nanti wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini juga ada titipan doa ini. Ini benar Ibu ya? Ya, titipan doa katanya yang jamaah sini ya, yang rutinan ya, ibunya katanya ya. Ibunya dari Teteh Yanti. Ini enggak ada Teteh Yantinya? Oh, enggak ada. Iya, katanya Ibu Rosidah binti Rashid. Ini sedang di ICU di Rumah Sakit Boromius. Ini kewajiban kita sesama muslim saling mendoakan. Mudah-mudahan di antara kita ini benar-benar ada yang ulama, ada yang dekat dengan Allah, sehingga doanya dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Ibu Rosidah binti Rashid ini diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan di dalam mencapai kesembuhannya dan disehatkan seperti sedia kala untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bi barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, mudah-mudahan karena kita saling mendoakan gitu Bu ya. Ini sebenarnya gunanya kumpul-kumpul ini kita saling mendoakan Bu ya. Jadi nanti kalaupun kita innalillahi wafat gitu ya, kita juga saling mendoakan. Mudah-mudahan ada di antara kita yang benar-benar karena ketulusan keikhlasannya ini dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pengajian ini mungkin duha ini karena saya juga badal juga ini. Jadi saya ini karena posisinya dekat di daerah sini. Jadi ketika Pak Bambang ini katanya nggak bisa Kiai Lukman, karena Kiai Lukman ini kan di Ciwaringin ya. Kebetulan teman saya juga beliau, teman dekat dan akrab. Jadi beliau ini Kiai Lukman ini kan pengasuh di pesantren As-Salafi Babakan Ciwaringin, Ahlul Quran beliau, tahfidz, suami istri tuh Bu. Hafal 30 juz, punya pesantren Al-Quran, beliau hafal Al-Quran dan ya paham dan punya metode ilham yang mungkin pernah dilatih nggak di sini? Iya ya pernah ya, yang pakai jari apa itu sahabat saya itu Bu. Jadi kita sering kesana kemari bareng gitu kan, karena saya juga dari Indramayu, memang dekat dengan beliau. Memang beliau juga luar biasa, memang sangat tawadhu orangnya, memang luar biasa. Mungkin tahu lah ibu-ibu ya ininya ya gayanya. Jadi kemarin katanya nggak bisa karena jauh dari Cirebon. Mudah-mudahan ini tidak menghilangkan ini makna silaturahim kita, taklim kita. Kita sekarang tentang karena posisinya pada puasa, pada saum, kita tentang Syawal saja, kita tentang Idul Fitri, kan itu kan. Nah, bagaimana kemudian memaknai Idul Fitri ini secara lebih baik untuk naik tingkat, naik kelas. Jadi tadi di awal mudah-mudahan kita ini hidup ini memang benar-benar naik kelas. Ketika ujian memang naik gitu kan. Makanya sebenarnya memang di Indonesia ini banyak hal-hal yang kadang-kadang kurang pas, tapi sebenarnya esensinya benar. Kayak contoh Idul Fitri aja Bu. Idul Fitri ini kan makna umumnya yang tradisi kita, Idul Fitri itu kembali ke kesucian. Padahal kan sebenarnya bukan. Cuma karena apa ya? Karena tradisi saja, tradisi yang esensinya memang itu kembali kepada kefitrahan jiwa kita. Karena asli katanya kan Idul Fitri itu kan Aid itu kan artinya hari raya. Kalau audah itu baru kembali. Jadi sebenarnya Idul Fitri ini bukan nggak pakai tamar butuh tapi fa to ro. Fitri itu kan makanan gitu kan. Makanya iftar itu berarti buka
buka puasa gitu kan biasa iftar gitu kan, itu kan buka puasa maksudnya makan gitu kan. Jadi Idul Fitri ini sebenarnya kan artinya hari raya makan aslinya mah karena setelah potramnya. Jadi tapi orang Indonesia kemudian Idul Fitri ini kembali ke fitrah gitu kan, padahal kalau fitrah itu kan pakai tak marbuto fitrah gitu kan, kalau kullu mauludin yuladu alal fitrah, nah itu fitrah. Nah setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci, itu fitrah itu. Kalau fitr itu makanan makan gitu kan, fitr. Makanya zakatul fitri itu bukan zakat fitrah gitu, tapi memang maknanya zakat fitrah sebenarnya gitu, tapi aslinya zakatul fitri yaitu zakat makanan kan itu kan, bukan zakat untuk menuju kesucian, tapi esensinya adalah untuk kesucian jiwa sebenarnya. Tetapi aslinya sebenarnya zakatul fitri, zakat fitrah itu, tapi di Indonesia jadi zakat fitrah gitu kan, padahal fitrah itu harus suci. Kalau ada zakat fitri, zakatul fitri, tapi ya nggak apa-apa karena ini kan kebiasaan, tapi harus paham kitanya gitu. Jadi zakatul fitri itu zakat makanan, makanya jumhur ulama memang zakat fitrah itu yang menggunakan bahan makanan pokok kan itu kan. Ya kalau kita jadinya beras kan itu kan, yang makanan pokok. Makanya masih yang kekeh kalau madzhabul arba'ah, madzhab 4 mah ya harus dibelikan makanan kalaupun pakai uang. Baru kemudian terakhir kan dibolehkan. Ini kan ijtihad para ulama-ulama kontemporer. Kalau dulu memang kalaupun pakai uang harus dibelikan lagi sebanyak 2,5 atau 2,8 kilo kan itu kan. Karena aslinya itu kalau mau pakai duit ya jangan usah zakat fitrah, pakai sodako, infak yang lain kan gitu kan. Iya, karena zakatul fitri itu memang zakat makanan untuk makan gitu kan. Karena posisinya setelah puasa zakatul fitri, namanya juga fitri itu adalah zakat makanan gitu maksudnya. Nah ini kan memang makanya ulama seluruh mazhab itu yang menggunakan makanan pokok. Kalau pakai duit ya beda lagi, jangan pakai zakatul fitri kan gitu kan gitu. Karena memang ini posisi hukum sebenarnya gitu kan. Ini supaya pemahaman aja. Jadi Idul Fitri itu sebenarnya kan hari raya makan gitu kan. Nah, tapi maknanya nggak salah ketika kembali kepada audul fitrah gitu kan, yaitu apa, kembali kepada kefitrahan. Karena apa? Berdasarkan berbagai keterangan. Contoh, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kan gitu kan, itu kan hadis kan gitu kan. Man shoma ramadhana atau man qoma, dari lain man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya apa? Memang orang yang berpuasa itu akan diampuni dosa-dosanya. Ya, artinya apa? Kembali kepada kesucian kan gitu kan. Artinya apa sebenarnya? Makna orang Indonesia ini nggak salah-salah amat sebenarnya gitu kan. Artinya itu makna. Jadi nggak usah berdebat ribut-ribut persoalan itu. Kayak gini, silaturahim sama silaturahmi gitu kan. Memang asli silaturahim. Bahasa Arabnya silaturahim, tapi jadi bahasa Indonesia menjadi silaturahmi. Itu bahasa Indonesia. Memang bahasa Arabnya silaturahim, yang benar silaturahim, tapi kan nggak usah ribut karena itu silaturahmi itu nggak pas sebenarnya. Tapi ya biasa-biasa saja karena apa, sudah menjadi bahasa nasional. Kayak yang ada fatal kan, muhrim sama mahram kan itu kan kebiasaan kita muhrim itu mahram gitu kan. Nah kan yang benar kan mahram, tapi kan muhrim itu maksudnya mahram kan itu, maksudnya muhrim itu maksudnya mahram sebenarnya gitu. Tapi kemudian diperbaiki ya bangga seperti itu karena yang benar mahram. Tapi kan muhrim itu sudah menjadi bahasa Indonesia, kebiasaan yang nggak salah sebenarnya, nggak salah juga karena itu menjadi bahasa Indonesia bukan bahasa Arab. Iya, nanti kalau dalam bahasa Arab jadi berubah arti karena muhrim itu orang-orang yang berihram. Kalau mahram berarti yang mahram, muhrim bahasa Indonesia gitu. Ya itu karena itu kan lidah kita, ya salah kalau di ini kan jadi salah karena kan dal sama dot, tapi kan dari bahasa Indonesia ya nggak apa-apa kan. Iya kan memang susah, karena kalau sudah jadi bahasa Indonesia memang pasti jadi rubah kan gitu kan. Tapi orang paham kan, itu orang paham ya sudah, itu kan nggak usah ribut kayak gitu kan. Kayak umpama siapa ya, kayak Asyad kan Asyik kan gitu kan. Bisa dirubah.
Bisa, ya karena nanti bahasa Arab jadi ngomong bahasa Arab jadi. Enggak apa-apa. Enggak apa ya tapi gitu kan juga kalbu jeung kolbu gitu kan ya. Yang kolbu, tapi kan kita pakai kol, ya kalbu kan anjing, kalau kolbu kan hati kan itu kan. Tapi kita jadinya kalbu, sudah merasuk ke kalbu. Tapi kita tahu kalbu itu maksudnya bahasa Indonesia, artinya hati kan itu kan. Tapi kalau jadi bahasa Arab jadinya kalbu itu kan gitu, nggak kayak gitu. Dia udah kasih lah gitu tidak apa. Itu pergi. Ya Ramadan, ya kalau bisa Ramadan nggak apa-apa. Tapi kan Ramadan Karim, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau lebih fase ya udah Ramadan. Malah dunia harus fase. Jangan udah. Sampai jangan aja ya kalau santet kayaknya. Jangan Ramadan Bu. Karena ada Ramadan. ada karena ingin fase jadi Ramadan. Ya mudah-mudahan gitu. Nah, jadi Idul Fitri itu memang arti kata aslinya adalah hari raya makan gitu kan, tapi dimaknai kemudian menjadi kembali kepada fitrah. Memang menyalahi dari makna awal, tetapi secara esensi tidak menyalahi. Ya artinya itu kan orang Indonesia kan punya kebiasaan ya. Karena memang itu tadi bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya apa? Kita kembali kepada kesucian. Jadi Idul Fitri adalah kembali kepada suci. Memang substansinya kembali kepada kesucian ketika memang Ramadannya benar kan gitu kan. Suci kan gitu kan. Karena apa? Dia diampuni segala dosanya. Makanya sebenarnya Idul Fitri ini kan kenapa kemudian makan-makan, karena apa? Idul Fitri kan nggak boleh kita berpuasa, haram hukumnya kan itu kan, haram hukumnya kita berpuasa. Orang kita disuruh buka ya buka, makanya yang diharamkan kan 2 hari raya dan hari tasyrik kan gitu kan. Boleh puasa selain itu ya boleh, tapi yang hari tasyrik 3 hari tasyrik sama hari 2 hari raya ini memang karena suruh makan kan gitu kan, suruh makan. Terus kemudian kita juga ketika mau ke Idul Fitri kan sholat kan harus disunahkan. Nah, disunahkan kita makan dulu kan gitu kan. Ya dibalik, kalau Idul Adha kita disunahkan untuk tidak makan dulu. Kan kita tidak makan dulu. Kalau Idul Fitri disunahkannya makan dulu. Nah, seperti itu. Nah itu yang kemudian jadi kita juga orang Indonesia kan harus arif yang kayak gitu Bu. Jadi jangan ribut gara-gara itu. Jadi kita pas saya di antara kita ibu-ibu pengajian, itu salah orang Indonesia. Apalagi ini minal aidin wal faizin gitu kan. Bukan minal aidin wal faidin gitu kan, faizin, al-faiz itu kemenangan, al-faizin. Nah, itu kan hilang ininya. Harusnya kan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kan yang mengatakan seperti itu. Cuma dipotong orang Indonesia. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir. Itu nggak usah ribut yang seperti itu kan Bu, nggak usah ribut. Iya boleh dilaraskan, tapi nggak usah ribut. Karena apa? Dalam bahasa kan maksudnya sebelumnya itu ada doanya. Semoga kita Allah menjadikan kita, ja'alanallah itu maksudnya semoga kita dijadikan oleh Allah minal aidin, yaitu nah ini aud itu kembali, orang yang kembali fitrah ini. Nah ini yang benar nih, minal aidin ya maksudnya orang yang kembali suci gitu. Wal faizin, dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Al faiz itu kan ada faiz namanya ya. Yang orang yang menang, orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Wal faizin wal maqbulin, yaitu apa? Orang-orang yang senantiasa dikabul oleh Allah, doa-doanya diijabah. Jadi kan ja'alanallahu, mungkin ada yang baru tahu artinya ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin. Nah, jadi semoga Allah menjadikan kita dan kalian, Anda semuanya, yaitu orang-orang yang kembali fitrah, orang-orang yang mendapatkan kemenangan dan senantiasa doa-doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu amin wa antum bi khairin. Nah, yaitu dan sepanjang tahun nanti ini kita dalam kondisi kebaikan.
Amin ya Allah ya rabbal alamin, kan gitu kan. Tapi kita minal aidin wal faizin aja gitu. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, sebenarnya kurang lengkap gitu kan. Tapi kalau Indonesia biar gampang kan, ibu-ibu biasanya disingkat-singkat ya. Disingkat-singkat itu, orang-orang Indonesia kan biasanya nyingkat-nyingkat gitu. Disingkat gitu, disingkat. Nah, memang tidak tepat, tapi ya jangan kemudian ribut gara-gara itu. Memang kalau bagus ya lebih dilengkapin, ada doanya kan gitu kan. Nah, cuma kan supaya WA-nya jangan panjang-panjang. Ada sekarang copy paste aja Bu ya. Copy paste. Nah, seperti itu. Copy paste udah aja ya. Karena yang panjang aja nggak apa-apa. Yang panjang kan seperti itu. Jadi kembali kita jadi Idul Fitri ini adalah hari raya makan. Nah, tapi kita memaknainya kembali ke fitrah. Kembali ke fitrahan gitu kan. Karena Idul Fitri ini di kamusnya kan gitu Bu, al yauma al awalu alladzina yabda'u bihi al iftar lis-shaimin, yaitu apa? Hari tatkala itu tadi dimulainya kita untuk memulai makan bagi kaum yang berpuasa. Yang berpuasa kan seperti itu. Nah, ini yang menjadikan kita semuanya ya sedikit-sedikit paham itu Bu ya, yang bahasa Arab itu paham. Kadang-kadang kita gini Bu, ibu-ibu atau kita ini kadang-kadang contoh karena ingin pakai bahasa Arab malah salah kan itu kan. Syafakilah gitu kan. Padahal ke laki-laki. Nah, ini yang kayak gitu mending semoga sembuh, mending lebih bagus gitu sebenarnya. Tapi kan kalau kita ingin jadi ini kan syafakilah tapi ke laki-laki, iya yang tapi ke laki-laki gitu kan. Kan gitu ya, karena apa kan mungkin copy paste gitu ya. Copy paste syafakila, tapi ibu-ibu kan sudah paham bahasa Arab kan tahu kan gitu-gitu kan. Kalau ke laki-laki pertama tunggal berarti syafakallah, semoga Allah memberikan kesembuhan. Kalau perempuan satu apa Bu? Yang ada hadapan syafakila. Kalau perempuan dua di hadapan kita, iya maksudnya ada dua orang sakit nih, terus kemudian mendoakan, jangan syafakilah lagi. Iya, syafakumullah, syafakumullah. Nah, yang kayak gitu itu dasar kan? Laki-laki juga sama. Jadi kalau laki-laki dua atau perempuan dua boleh syafakumullah kan gitu kan. Nah, kalau di hadapan kita banyakan bertiga ke atas berarti syafakumullah. Kalau laki-laki semua kan gitu kan syafakumullah gitu kan. Kalau perempuan semua, ibu-ibu nih lagi sakit semua nih karena apa gitu kan, karena flu. Nah, terus didoain semoga Anda sekalian sembuh. Syafakunallah. Kunallah gitu kan. Nah, ini yang penting ini ya harus sedikit mulai paham gitu kan. Ini kan dasar syafakallah, syafakillah, syafakumallah. Kalau laki-laki perempuan sama syafakumallah dua-duanya. Kalau berhadapan itu banyakkan perempuan semua syafakunallah, kunna ya, kunna tasjid. Nah, kalau laki-laki semua syafakumullah. Nah, kalau jauh Bu, kalau jauh nih kan lagi ngobrol terus iya bapak saya lagi sakit. Nah, apa ini ya gimana? Ini kan orangnya bukan di depan kita, tetapi di yang lain, kemudian jauh. Satu laki-laki, bapaknya umpama gitu, lagi ngobrol sama teman kita, sama bapaknya lagi sakit. Nah, doanya apa? Syafahul. Iya gitu, syafahullah. Jadi jangan syafakillah semua. Iya kan? Syafahullah, yaitu apa? Semoga Allah menyembuhkannya. Kalau perempuan, umpama ibunya yang sakit, umpama ibunya dari teman kita, ada yang tahu? Kalau syafakillah kan di depan. Hah? Apa Bu? Apa? Iya perempuan satu, tapi ibunya kan gitu kan, tapi bukan di hadapan kita, jauh. Goib, orang ketiga. Syafakillah. Seberapa kilo ya tahu? Syafa'allah kan gitu kan? Kan kata ganti perempuan kan? Syafa'allah. Iya kan? Kalau syafa'ullah, kan gitu kan? Iya kan? Kalau banyakan itunya laki-laki
Syafa humum. Ya makanya kalau liar eta we semoga Allah menyembuhkannya kan gitu. Tadi itu ya. Kita aja ya. Iya gitu kan, semoga Allah menyembuhkan, nggak apa-apa. Tapi kalau mau ingin belajar nggak apa-apa gitu. Ya kayak tadi kan, ingin lebih pakai bahasa Arab lebih tahu kan gitu. Nah, tapi itu tadi kalau pakai bahasa Arab, nanti ada ininya Bu, ada tabelnya kalau mau lebih detail. Iya, jadi detail. Nah, tapi kita kan ingin pakai bahasa Arab. Tapi rata-rata gitu, kok laki-laki tapi safakilah, gitu kan? Itu Bapak dari speaker apa di BP? Iya, karena disamain semua. Jadi ya makanya diganti stikernya. Intinya semoga husnul khotimah yang meninggal pada tidak ya. Kalau yang itu yang meninggal pada Ya ini kan jadi ramai, semoga husnul khotimah. Tapi jadi kebiasaan kan, karena sebenarnya sudah wafat. Beliau kan sebenarnya sudah wafat, artinya sudah kelewat kan. Ini mah untuk apa ya? Untuk mendoakan, untuk apa ya? Menyenangkan hati yang ditinggalkan. Ya meskipun sebenarnya sudah kelewat kan. Sudah kelewat sebenarnya, tetapi yang namanya doa orang kan kita Allah nggak pernah tahu, bisa jadi waktu wafatnya nggak bagus, tapi karena banyak doa husnul khotimah kemudian justru Allah kan kita tidak tahu hak prerogatifnya Allah gitu kan. Nah itu kan kita jangan ribut bab-bab kayak gitu kan gitu kan. Allah kan bisa membolak-balikan apa yang di belakang apa yang di depan kan gitu kan. Kan kalau kita di belakang udah lewat gitu kan, udah lewat di belakang ya iya udah dilewat gitu kan bahasanya kita gitu kan. Bahasanya kita, kalau bahasanya Allah kan bisa apapun kan gitu kan, merubah yang belakang yang kemudian sudah selewat ya masuk khotimah ya gitu ya, tapi banyak yang mendoakan kemudian ini kan Allah kan maha paham. Tapi di sisi lain itu adalah hak prerogatifnya Allah, memang itu adalah upaya untuk apa, untuk menyenangkan keluarga, hati keluarga, semoga husnul khotimah. Sebenarnya udah kelewat, itu udah kelewat. Ini kan kebiasaan, tradisi kita, tradisi dalam itu tadi minal aidin wal faizin, terus kembali kepada kefitrahan, kesucian kan gitu kan. Nah seperti itu kan tradisi namanya ya, meskipun perlahan-lahan kemudian itu juga diingat. Yang penting kita paham aja Bu, yang penting kitanya paham istilah-istilah agama, kitanya paham ya. Kayak tadi yang paling simpel kan tadi safahullah, safakilah gitu kan di WA sering gitu ya, kayak gitu ya. Jadi kita mulai sekarang rada hati-hati gitu Bu, karena apa, nanti takutnya ada yang paham bahasa Arab ini kumaha ke orang perempuan, memang saya perempuan safakilah gitu kan, padahal itu syafakallah akan gitu. Itu mah cuma bahasa doang, iya, tapi kan ini kan kerapihan aja untuk bahasa supaya kita bisa lebih ingin belajar kan gitu Bu ya. Nah karena kita kan ada terus di majelis taklim, mudah-mudahan kita terus bertambah pengetahuannya kan gitu kan. Nah itu yang kemudian ini menjadi keinginan kita semuanya, supaya kita bisa itu tadi, kita bisa sedikit demi sedikit memahami tentang agama kita kan gitu kan. Ya itu tadi, jadi intinya kembali ke fitrah itu memang secara harfiah tidak tepat, tetapi secara substansi memang intinya kembali kepada kefitrahan jiwa kita kan gitu kan. Makanya sebenarnya doa yang sering kita ulang-ulang diajarkan untuk Lailatul Qadar kan apa Bu? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, atau fa'fu anna kan itu kan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, atau di akhir kan itu kan. Nah kenapa kita menggunakan al-afu kan itu kan. Nah ini para afuwun, al-afuwu gitu kan, afwa. Karena apa? Jadi di situ doanya kan Allahumma innaka afuwun, sesungguhnya engkau ya Allah, sesungguhnya engkau adalah maha pemaaf, maha pengampun. Tuhibbul afwa, engkau ini suka memaafkan. Engkau ini suka memaafkan. Tuhibbul itu maksudnya Allah itu, engkau ini suka memaafkan. Fa'fu anni ya karim, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Nah ini Bu, ini sedikit tentang para ulama membedakan antara al-afuwu sama maghfirah, ampunan. Makanya doanya itu afuwun, bukan ighfirli kan itu kan. Jadi memang karena apa? Para ulama mengatakan kalau istighfar atau maghfirah itu kita diampuni, ditutupi kesalahan kita, tetapi catatannya masih ayat gitu Bu.
Nah, kalau al-afu itu adalah ketika kita diampuni, dimaafkan dan catatannya dibersihkan. Makanya sebenarnya doa itu bukan hanya doa untuk pas Lailatul Qadar saja, tetapi setiap saat mudah-mudahan kita bisa mengamalkan itu. Karena apa? Sebenarnya nanti kan meskipun kita diampuni oleh istighfar, tapi catatannya masih ada. Tapi ini udah apa? Kalau bahasa kitanya bahasa catatan kepolisian itu apa istilahnya ya? Tilang. Enggak, maksudnya kan ada kesalahan tapi dimaafkan gitu kan. Tapi catatannya masih ada gitu ya. Itu maghfirah. Nah, kalau al-afu itu jadi catatannya pun dihapus. Jadi lebih bersih. Itu al-afu. Kalau maghfirah itu diampuni tetapi ditutupi oleh Allah, tapi catatannya masih ada tersimpan. Pak Ustaz, itu khusus untuk bulan puasa? Enggak, tiap saat boleh, iya. Kapan aja, itu malah bagus Bu, terutama pertiga malam terakhir ya. Ya karena maghfirah ya sebenarnya maghfirah cukup, juga cukup. Tapi kalau mau lebih ini lagi ya al-afu. Jadi karena apa, nantinya kan diperlihatkan di catatannya nih. Ya nanti diampuni sebenarnya, tapi kan tetap aja jadi malu kita kan. Wah, tapi dimaafkan, tapi catatannya kan banyak nih. Nah, kalau al-afu udah gak ada catatannya, jadi udah di tip X gitu, udah di tip X ya, al-afu. Jadi makanya di delete gitu. Innaka banyak baca itu ya Pak Ustaz. Iya, memang 10 hari terakhir itu memang diharapkan kita dianjurkan untuk membaca itu supaya dihapuskan. Jadi kembali kepada kesucian itu tadi sebenarnya. Tetapi itu tadi doa itu bukan hanya pas bulan puasa, karena bagus gitu kan. Makanya yang saya pernah ungkapkan dulu, salah satu doa yang sangat bagus itu yang oleh para ulama dianjurkan itu, meriwayatkan dari para ulama salaf, di antara dua sujud itu kan yang saya sering ini kan, Rabbighfirli. Awalnya kan Rabbighfirli minta ampun kan itu kan. Terakhirnya wa'fu'an. Terakhir kan wa'fu anni, minta dihapus gitu. Terakhirnya kan gitu kan, minta dihapus. Jadi itu pertama dulu, jadi istilahnya kalau mau ngegas itu jangan langsung wa'fu anni dulu, jadi ighfirli dulu, Allah ighfir lana dulu gitu kan. Baru terakhir wa'fu anni, jadi ingin terakhir udah dihapus semuanya kan gitu kan. Jadi makanya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada yang pakai doa yang lain enggak, tapi itu kan doa yang luar. Ya wa'fu anna boleh, wa'fu anni boleh. Wa'fu anna kan untuk semuanya. Jadi untuk anak cucu. Dan itunya dari wa'fu anninya belum tahu. Iya Bu, ya kayak tadi doa itu kalau diresapi gitu kan. Ya selain Al-Fatihah, selain iftitah kan luar biasa doa-doanya kan ya. Ya doa yang sangat-sangat luar biasa, di sholat kan doa semua isinya kan. Ya salah satu yaitu tadi tempat-tempat ijabah doa di sholat kita, gitu kan. Di Al-Fatihah juga ihdinas siratal mustaqim. Makanya kan domirnya domir kita bareng-bareng, tunjukkanlah, bukan saya kan, tapi tunjukkanlah kami bareng-bareng semuanya ditunjukkan ke jalan yang lurus. Dan itu kan doa, gitu kan. Nah beberapa doa boleh sebenarnya, doa sujud pun boleh doa, tapi jangan pakai bahasa Indonesia yang dikeraskan. Kecuali dalam hati boleh pakai bahasa masing-masing, tapi kalau diucapkan nggak boleh pakai bahasa lokal, harus pakai bahasa Arab. Kalau diucap, ya kalau dalam hati saja pakai. Kalau mau pingin sehat dalam sujud jangan diucapkan. Karena apa? Kalau mengucapkan bahasa di luar bahasa nasional ya, jadi batal. Ya jodoh boleh, tapi dalam hati saja gitu kan, dalam hati pas sujud gitu kan. Jangan minta jodohnya dikeluarin ini ya Allah minta jodoh pas ini kan kedengeran yang lain. Atau minta supaya suaminya kembali lagi ke istri yang tua gitu. Boleh itu boleh kan, doa itu yang sholat kan boleh dalam rangka untuk meminta kepada Allah kan. Salah satu makna doa kan, mana sholat kan ad-du'a gitu kan, ad-du'a boleh gitu kan, boleh. Laki-laki juga boleh berdoa supaya istrinya nambah, supaya yang doanya banyak kan, boleh aja kan gitu. Meskipun nanti ribuh gitu satu aja. Nggak malu? Ya Pak, malu masa sholat minta-minta jodoh kan malu sebenarnya gitu. Sujud nggak doa mau nggak Ustaz?
Enggak Bu, sujud itu justru banyak kan oksigen ini turun, itu kan sehat. Banyak penelitian justru sujud ini kan menyehatkan. Karena apa? Kita kan ya supaya kita nggak migrain, supaya kita tidak kan, supaya ini aliran darahnya ke otak kan gitu kan. Ya memang awalnya pasti pusing kan, karena kan darah ke sini kan itu, ke sini kan gitu kan. Jadi itu Bu, jadi makanya kemarin ya itu tadi kembali ke fitrah itu tadi, kembali ke fitri itu dalam pengertian itu tadi. Ketika Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya, atau fa'fu anni ya karim kan gitu kan. Semoga Allah kemudian menghapus seluruh kesalahan-kesalahan kita. Ya kalau doa itu yang di antara dua sujud bisa diamalkan, mudah-mudahan kita bisa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Boleh kan gitu kan, itu kan doa, namanya doa kan apa aja boleh kan pakai bahasa Arab gitu. Kecuali pakai bahasa Indonesia enggak boleh kan itu. Kalau ngadoakeun di Palestina dalam hati bosan kita tambah sujud. Boleh, bagus, justru bagus. Iya, justru pas saat ijabah kan saat kita sujud. Justru salah satunya kan saat kita sujud itu kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada para ulama mengatakan saya itu dalam sholat ini momen yang paling bagus sujud. Karena sujud itu sebagaimana yang sering diungkapkan itu saat ketika otak kita di bawah hati kita. Kan selama ini kan kita otak aja di atas gitu kan. Bahkan kalau nyumbang nanti pasti duitnya berkurang kan gitu. Itu otak kita yang jalan kan. Selama ini kan selalu otak. Nah sujud ini ketika otak kita di bawah hati. Kapan coba otak kita di bawah hati kita selain sujud? Kecuali kita lagi digini sama orang. Ya artinya apa sujud itu kan? Iya. Makanya kemudian tempat sholat kita ini kita kebanyakan kan masjid, bukan kalau musola kan kecil ya. Masjid tempat sujud, pas sujudan. Makanya orang kita pas sujudan ya namanya ya. Pas sujudan gitu kan. Musola malah jadi harusnya kan tempat sholat gitu kan. Tapi malahan namanya tempat pas sujudan, karena sholat ini yang sujud ini yang paling luar biasa. Makanya perbanyak sujud kita, diperlama sujudnya. Wabil khusus pada saat sendirian, wabil khusus pada saat jangan pas lagi jadi imam, dilama-lamain itu nyiksa namanya. malahan jadi batal karena apa? Orang jadi menggerutu semua kan. Orang malahan jadi kan syaratnya imam ini tidak boleh makmumnya menggerutu kan itu kan. Kalau makmumnya menggerutu udah pada ini semua batal semua pahalanya kan. Batal semua pahalanya. Nah, pada saat sendirian saja Bu, pada saat sendirian. Tiap sujud ya Bu. Tiap sujud boleh. Sujud akhir apa? Enggak tiap sujud boleh, karena tiap sujud tapi yang paling ini kan yang di akhir, karena yang paling nyantai kan yang paling akhir. Yang paling nyantai kan yang paling akhir. Setiap sujud diperlama karena apa juga? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi gitu kan. Itu menunjukkan bahwa kita memang paling rendah gitu kan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kan gitu kan. Ya kemarin lah kita takbiran itu kan luar biasa sejatinya. Kalau kemudian ini dijalankan kita pada saat setelah takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Artinya apa? Ada takbir, ada tahlil, ada tahmid. Iya kan? Ada tasbih di akhir, nanti kan ada tasbih juga, ada 4 itu kan. Tapi tasbih di akhir biasanya. Itu kan takbir. Kalau kita kemudian dalam kehidupan kita takbir ini benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan, tidak ada yang lebih besar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jabatan kita, tidak ada dunia kita, tidak ada apapun. Yang besar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kecil di hadapan Allah. Kan ada stres itu kan. Itu kan takbir kita. Ini luar biasa kita di kalau benar gitu. Iya kan? Terus apa lagi? Allah Akbar, tahlil gitu kan? Tidak ada ilah selain Allah gitu kan? Tidak menuhankan harta kita, tidak menuhankan hawa nafsu kita, semuanya kecil, semuanya bukan ilah, semuanya bukan sesembahan kita. Yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasa itu kan? Ada takbir, ada tahlil. Takbir itu tidak boleh kita kemudian justru membanggakan diri atau takabur di hadapan manusia yang lain. Karena apa? Yang berhak
Sombong itu cuma Allah Subhanahu Al-Mutakab. Makanya kan namanya juga Al-Mutakabbir kan itu kan. Kita nggak boleh mensifati dengan sifat itu. Jangan gara-gara intasifu bi sifatillah maknanya jadi bersifat dengan sifat Allah, itu sifat sombongnya kan juga. Itu kan yang makai iblis kan gitu kan. Kan seperti itu. Maksudnya apa? Intasifu bi sifatillah adalah sifat-sifat yang sifat Allah yang memang ini haknya kita kan gitu kan. Kalau haknya Allah ya nggak boleh kita kemudian mensifati dengan sifat-sifatnya Allah kan itu kan. Al-Mutakabbir contoh itu kan, yang merasa sombong. Karena apa? Itu ketika kita salah itu ya sifat-sifat robbaniyah kita, kemudian ananiyah namanya, keakuan. Saya yang paling hebat, saya yang paling ibadahnya paling getol. Ya kalau kita refleksi kan ibadah kita berpuluh-puluh tahun kan sebenarnya nggak ada bandingannya dengan apa yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan kan. Yang dosa kita lakukan kan tiap saat, Bu. Ibadah kita ya potong-potong. Makanya kita mudah-mudahan kita senantiasa diingatkan kembali, terus istighfar tiap saat, gitu kan. Sholawat tiap saat. Karena gini, Bu, memang ini kan ngomongnya gampang, simpel. Tapi ketika ya lupa sholawat gitu kan. Ya karena gini kan, kalau kata baginda Nabi disebutkan nama baginda Rasulullah terus kemudian tidak sholawat, itu orang kikir. Makanya kalau disebut baginda Rasulullah SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, kan gitu kan. Itu karena ini kan kemuliaan dari baginda Rasulullah SAW. Jadi ketika disebut nama Rasulullah, kemudian kita mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah, karena kita akan dilipat gandakan pahalanya, kan gitu kan. Nah ini kan kita mudah-mudahan bisa sholawat, bisa istighfar tiap saat, kan gitu kan. Kalau bisa secara fisiknya, kemudian kita bisa wudu, kan gitu kan, wudu, kan gitu kan, wudu kan fisik sifatnya. Kalau wudu kan sifatnya fisik, mungkin karena, tapi istighfar sebenarnya ringan. Kalau wudu kan harus ada air, kadang dingin, kan gitu ya. Kadang dingin, malas gitu. Makanya memang perbuatan yang paling luar biasa salah satunya itu kan adalah ketika kita dawam wudu meskipun dalam kondisi dingin gitu kan. Makanya Rasulullah itu ya itu sangat itu. Jadi karena wudu kita malam-malam terutama gitu ya. Malam cuaca dingin, pingin wudu kan hoream sebenarnya. Itu kan pahalanya sangat besar. Karena apa? Masakoh itu kesukaran atas ibadah itu justru berbanding lurus dengan pahala yang akan kita dapatkan, kan gitu kan. Semakin kita berat untuk beribadah, semakin kita mendapatkan semakin besar pahalanya, kan gitu kan. Ya mudah-mudahan ini kita diingatkan kembali. Karena apa? Sebenarnya saya pribadi Pak ya, karena saya juga ya sama lah gitu kan, kadang-kadang lupa itu tadi, lupa bisa terus dawam istighfar. Kenapa istighfar ini yang membuka seluruh kerumitan hidup, kerupakan hidup. Makanya kan para ulama-ulama dulu ketika ada yang orang datang ke para ulama mengatakan, saya jodohnya ini, ada anak saya jodohnya ini, baca istighfar. Ini apa rezekinya seret, baca istighfar. Terus apalagi ini panennya gagal terus, baca istighfar. Dagangnya bangkrut terus, baca istighfar. Ternyata istighfar itu ibarat obatnya. Ya karena segala sesuatu kita ini karena perbuatan kita gitu kan. Intinya gitu. Nah makanya cara yang paling efektif efisiennya para ulama mengatakan istighfar itu. Karena apa? Istighfar itu untuk membersihkan noda-noda yang kemudian apa? Menghalangi berbagai hal yang terkait dengan berbagai hal. Terutama dalam kehidupan ini. Ya tadi mudah-mudahan diingatkan terus. Hapunten mohon maaf, saya juga ini istighfar juga diri sendiri. Saya apa? Jangan-jangan saya juga sering lupanya gitu kan. Tapi intinya itu tadi, kita dalam pengajian ini, dalam taklim ini diingatkan terus. Selain kita belajar keilmuan, pemahaman, pengetahuan, tapi kita juga menjalankan apa yang menjadi dari sholawat gitu kan. Sholawat terus kita. Sholawat yang pendek-pendek saja. Kalau saya pribadi sholawat yang paling pendek, yang maksur, yang sallallahu ala Muhammad. Itu yang paling pendek aja, nggak usah yang panjang-panjang. Kalau panjang kayak sholawat Ibrahimiyah itu kan panjang Bu ya, yang di tahiyat itu kan seringnya lupa. Tapi yang paling afdal memang itu, yang sholawat Ibrahimiyah itu. Tetapi ya kalau kita supaya bisa dawam, yang itu yang pendek aja Bu. Sallallahu alaihi Muhammad, satu tarikan nafas ya. Sallallahu alaihi Muhammad, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Gitu terus aja.
Tapi kitanya ngerasa nggak punya dosa ya. Masa ngapain istighfar nggak punya dosa saya. Ada itu naudzubillah itu ya. Padahal kan dosanya kita kan memang ketepuk terus ya. Jadi makanya kita tidak pernah merasa punya dosa. Kan itu kan lupa akan dosa-dosa kita, kan itu kan. Jadi bukan berarti kita nggak punya dosa, kitanya sering melupakan dosa kita. Makanya tetap harus istighfar itu. Mudah-mudahan ini keinginan kita bulan Syawal ini ke depan ini kita naik kelas gitu kan, naik kelas terus dari kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 3 SD. Mudah-mudahan kita makom muraqabahnya bener gitu kan. Makom muraqabah bener itu apalagi makom musyahadah Bu ya. Makom muraqabah bener itu kan apa sih tandanya? Tandanya ketika kita ini yang nggak enak segala sesuatunya, maksudnya gini, melakukan sesuatu ya nggak, ini ada Allah yang mengawasi kan gitu kan. Kalau kita kan muraqabah-muraqabahan kan itu kan, muhasabah-muhasabahan. Karena apa? Memang tidak terbukti secara ruhani kita. Kita kan tahu bahwa Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, tahu gitu kan. Tapi bagaimana kemudian ini terimplementasi di dalam kehidupan kita, yang Asmaul Husna itu, yang sifat-sifat wajib Allah itu, yang para ulama akidah 20 sifat itu. Meskipun sifat Allah kan tidak terbatas ya, tetapi yang itu yang sifat yang paling gampang dihafalkan oleh kita untuk sebagai petanda, untuk mengingatkan kembali wujud kita, bapak mukhalafatul hawadis kan itu kan. Dan Asmaul Husna itu yang 99. Bayangkan Bu, coba kalau kita benar-benar Asmaul Husnanya ini aja. Ya sebenarnya kita ini kan luar biasa, mudah-mudahan kita bisa muraqabah. Tapi memang nggak bisa ujuk-ujuk kan gitu kan. Makanya kita harus banyak riyadhah, banyak saum. Sekarang Syawal, mudah-mudahan kita bisa saum sunnah, Syawal, Senin Kemis, Ayam Mudik kan gitu kan. Terus ya tengah bulan 3 hari itu kan gitu kan. Nah ini kan mudah-mudahan terus. Karena apa? Dengan riyadhah itu kita dilatih untuk bisa semakin ngerasa gitu kan. Kalau kita langsung ya sebenarnya nggak apa-apa. Kalau soalnya nggak usah, ini saya mau nggak mau riyadhah langsung bisa Allah mengawasi terus ya alhamdulillah. Alhamdulillah kan gitu ya. Artinya apa? Hati kita senantiasa terpaut selawat, terpaut istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu diingatkan terus supaya mudah-mudahan kita dalam keadaan nanti tadi selawat. Nah tadi selawat di qulub ya. Gimana sih lagunya Bu? Sekalian ini. Aninya selawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Nah, itu Bu. Jadi artinya satu-satu ya. Ya Allah, semoga mencurahkan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Tibbil qulubi wa dawaiha. Nah, tibbil qulubi ini bahwa Rasulullah itu adalah dengan salat ini kemudian kita ingin diobati hati kita. Jadi tibbil apa ya? Tibbil qulub itu artinya apa? Obat hati dan penyembuhannya, penyembuh hatinya. Terus apa? Wa'afiyatil abdani wa shifaiha. Nah, dan juga afiatnya badan kita beserta kesembuhannya. Jadi mudah-mudahan dengan selawat ini kita meminta kepada Allah hati kita disembuhkan dan badan kita juga disehatkan Bu. Wa nuril absari wa diyaiha. Nuril absari maksudnya apa? Cahaya mata. Badiyah dan pancarannya. Nah, jadi mudah-mudahan mata kita ini senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang sepuh-sepuh ini harus sering baca ini. Jadi supaya apa? Supaya ini juga disehatkan badan, disehatkan hatinya, disehatkan matanya, pandangannya dari pandangan-pandangan yang, terutama pandangan-pandangan yang tidak dibolehkan kan gitu kan. Terus apa lagi Bu? Afiatul syifa wa nuril absari wa dia itu maksud dia itu ini Bu, pancaran dia itu. Jadi kilauan dia itu maksudnya dan kilauannya. Jadi mata kita ini supaya mudah-mudahan ini semakin bercahaya gitu.
fil awliyaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Udah bisa berarti hafal ya artinya ya? Hafal kan artinya? Iya itu aja cuma 3 itu kan. Jadi tibil kulub itu artinya obat hati. Kan tib itu kan tabib. Ingatnya Bu, tib itu artinya obat. Tabib berarti tukang obat. Tukang obati gitu kan. Tabib, makanya tabib, tib gitu kan tib. Tib. Makanya ada kitabnya Ibnu Sina namanya Risalah Fit-Tib. Jadi risalah tentang pengobatan. Gitu kan. Jadi tib itu artinya enggak, bukan hati. Obat. Tibbil qulub artinya obat hati. Dawa itu obatnya juga gitu kan. Nah, dawa itu artinya obat, sama-sama obat sih. Dawaun kan gitu. Jadi seluruh penyakit pasti ada obatnya. Jadi dawa itu artinya obat. Wa afiatil, afiat itu ya tahu lah, sehat wa afiat. Gampang lah, afiat itu artinya kesehatan, tapi kesehatan yang menyeluruh lahir batin. Afiat wa afiatil abdan. Abdan itu maksudnya badan, Bu ya. Abdan itu kan jamak dari badan. Jadi badan kita supaya diafiatkan. Wa sifaiha, sifa itu ya sifa, tahu kan ya? Sifa mah penyembuh, disembuhkan. Jadi Afgan dan penyembuh. Sifa. Afgan. Ya, Afgan jadi ya pakai cara. Itu Afgan. Ini abdan. Ini ngantuk nih, Bu. Ini abdan badan. Jadi ini kan jamaknya badan abdan. Artinya badan-badan kita ini mudah-mudahan disembuhkan. Jadi wanuril absar, jadi cahaya pandangan kita, cahaya mata kita, dan kita juga dikilaukan cahaya. Jadi supaya tidak rapuh, tidak supaya sehatlah, disehatkan. Wa ala alihi, boleh enggak itu kan doa untuk tawasul kepada baginda Rasul. Mayoritas membolehkan untuk itu kan karangan Tibil Qulub ini karangan para ulama. Untuk apa? Mengagungan baginda Rasul. Boleh, itu kan syair, boleh kita memuji-muji kan boleh, kan gitu kan. Memuji-muji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya seperti itu. Jadi itu mudah-mudahan kita memang derajat keinginan kita dekat dengan Allah itu kan keinginan kita untuk mutakin kita semakin meningkat derajatnya kan, karena memang tujuan kita kan la'allakum, ya kemarin itu kan la'allakum takun gitu kan, untuk supaya kita bertakwa. Ya cirinya orang bertakwa kan itu tadi, kalau takwa secara umum kan menjauhi apa? Menjauhi larangan Allah, melaksanakan perintah Allah kan gitu kan. Ya sebenarnya takwa ini kalau sering diulang-ulang oleh para ulama-ulama kita di Al-Qur'an, di Al-Imran. Ini juga Ali-Imran, ada yang Al-Imran ya? Iya. Nah ini kan Ali, bukan Ali tapi Ali. Bukan alif ya, Ali Imran. Bukan Al-Imran. Ya, Ali keluarga Imran, bukan keluarga Ali. Bukan keluarga Ali, keluarga Imran maksudnya gitu. Jadi Ali Imran itu adalah keluarga Imran ayat 133. Ini yang menjadi tanda, ini sering diulang-ulang supaya apa? Supaya kita supaya kita sebagai orang bertakwa. Apa sih cirinya orang bertakwa? Ya gitu kan. Itu tadi alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi apa ya? Gemar berinfak agama itu kan, gemar mengeluarkan sedekah. Jadi enggak pelitan gitu kan, dermawan gitu kan. Jadi jangan itu. Ya meskipun kita juga harus itu tadi harus rasional, jangan berlebihan kan itu kan, jangan berlebihan, tapi kemudian juga tidak boleh pelit. Intinya tengah-tengah kan itu kan, tengah-tengah supaya kita tidak itu tadi merasa bahwa harta kita juga
bukan semata-mata milik kita, tapi ada hak orang lain. Baik dalam keadaan fisarroi wadoro, dalam keadaan lapang maupun sempit gitu kan. Terutama pas saat sempit kita mungkin yang paling berat ya, paling berat gitu kan. Tapi yang mudah-mudahan kita ya itu kan cirinya orang bertakwa gitu kan. Jadi walaupun sempit ya malah pahalanya lebih besar. Ini ciri pertama kan gemar berinfak, bersedekah gitu kan. Ini cirinya orang bertakwa. Jadi sakhawah, dermawan. Jadi senantiasa kalau ada orang yang menderita itu senantiasa ngerasa prihatin dan kemudian ingin membantunya kan gitu kan. Wal qadiminal ghaid, jadi yang mampu menahan amarahnya. Ini yang memang berarti ini sebenarnya kan lanjutan dari puasa ya, karena untuk mutakin ini kan kalau kita puasa ini kan menahan amarah, menahan ya, meskipun amarah kan bukan bagian dari syarat rukun sahnya puasa kan, tapi pahalanya jadi hilang kan gitu kan seperti itu ya. Ini kan bagian dari menahan hawa nafsu, ini adalah bagian dari keinginan kita sebagai orang-orang yang bertakwa ya. Kita ini kan semuanya punya strategi masing-masing lah, kadang ke istri, ke anak, ke suami ini apa, amarah ini sering inna syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Jadi sesungguhnya orang yang kuat itu bukan orang yang kuat karena fisiknya, tapi orang-orang yang kuat itu adalah yang mampu menahan nafsunya saat marah. Ada itu kan. Nah, ini memang ini berat, memang ini berat. Tapi memang ini adalah ciri dari orang bertakwa di Ali Imran itu kan. Jadi pertama berinfak, gemar berinfak, kedua itu al-qadimin al-ghaidh, kan itu kan, wal 'afina 'anil nas. Ya ini yang kita halal dihalal ini sebenarnya gitu kan. Jadi kenapa ini kan buah dari mutakin itu kan, cirinya gitu kan. Tapi orang Indonesia kan halal bihalal ini kan nggak ada di mana, di Arab nggak ada halal bihalal. Ya nggak ada, karena ini kan tradisi. Nyin seorang bikin sendiri. Iya, karena ini tadi dari ayat ini kan, wal 'afina 'anil nas. Jadi apa ya? Tapi memang ini unik ya, perintah apa? Uniknya ini di Quran ini memang lebih kepada bukan meminta maaf, tapi memaafkan. Karena paling berat kan memaafkan ya. Kadang ada perempuan atau laki-laki, dua-duanya lah sama lah. Padahal kan nggak mau memaafin. Kan itu ya. Makanya ini perbuatan yang berat kan gitu kan. Wal 'afina 'anil nas. Nah, halal bihalal ini sebenarnya kan salah satu bagian dari mengimplementasikan ayat ini kan. Makanya halal bihalalnya ya benar-benar dari hati. Karena apa? Memaafkan itu kan bukan sekedar ucapan, tetapi adalah hatinya. Makanya orang Indonesia ini banyak tradisi-tradisi yang sejatinya adalah menjalankan apa yang jadi substansinya. Ada tasyakur walimah nikah, walimah hitam gitu ya, walimatus syafan. Sebenarnya apa yang nggak ada di sana? Ya iya, orang Indonesia kan itu kan bentuk dari rasa kreatif, rasa syukur kan itu kan. Iya kan, la isyakartum la aziz. Dan aku merasa syukur itu kan nggak ada di sana, ya nggak ada. Tapi kan ini bagian dari itu tadi rasa syukur atas nikmat Allah kan gitu kan. Bisa khitanin, menjalankan sunnah, menjalankan kewajiban kan gitu kan. Itu yang perlu dijalankan orang Indonesia. Makanya orang Indonesia mah banyak tradisi-tradisi. Tapi intinya tradisi yang menjalankan syariat agama, halal bihalal, muter-muter, itu kan untuk apa? Untuk bagian dari itu tadi di Ali Imran ini kan, wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, yang terakhir, yang keempat, jadi pertama apa Bu? Yang pertama itu gemar berinfak, yang kedua menahan hawa nafsu, yang ketiga apa tadi? Iya, pemaaf. Iya kan? Pemaaf. Yang kelima, yang keempat, gemar berbuat baik, kebajikan. Yang kelima, yang kelima, yang di ayat selanjutnya itu, walladzina idza fa'alu fahisatan
Audzalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Jadi memang kalau orang yang tadi sudah menjaga kita ini, tetapi ketika terjeblos ke dalam perbuatan dosa atau mendolimi diri sendiri, maka kemudian bersegera untuk bertobat, kan gitu kan. Nah ini memang cirinya orang bertakwa, kan 5 ini gitu kan. Ini yang mudah-mudahan kita terus diinikan, bisa terus diimplementasikan kan gitu kan. Meskipun itu tadi ini kan kualitasnya semakin naik yang 5 ini kan. Tiap orang kan, contoh gemar berinfak kan beda-beda ininya. Kadang-kadang kita kan udah nggak ngasih tapi pikirannya macam-macam kan gitu kan. Udah nggak ngasih, ya ada yang datang karena apa ini masih sehat masih macam-macam kan gitu kan. Udah nggak ngasih malahan kitanya jadi ini sendiri kan gitu. Padahal nggak usah, kalau nggak ngasih ya udah aja biarin kan gitu kan. Nggak usah pikiran kita jadi kan ini kan gitu kan. Nah kayak gitu-gitu kan butuh latihan ini ya, latihan pembersihan jiwa kita. Ya memang nggak mudah ada tuh kan. Nggak mudah karena itu tadi, ini adalah bagian dari kualitas kan, kualitas infak kita, kualitas memaafkan kita. Ada kan, saya maafkan tapi tidak melupakan kan, ada gitu banyak. Ada teorinya gitu ya, dimaafkan tapi tidak dilupakan. Kumaha caranya ya, enggak bisa lupa. Ini nggak bisa lupa tapi dimaafkan itu ya. Tetap memaafkan beneran gitu. Ya tapi nggak apa-apa, itu kan yang namanya setiap orang kan punya ini masing-masing ya, punya tingkatan masing-masing. Ya nanti sudah memaafkan gitu kan. Kalau belum bisa melupakan ya nggak apa-apa, karena itu kan manusia kan, manusia terutama ibu-ibu mereka. Laki-laki juga sama. Sama. Iya sama dua-duanya lah, sama dua-duanya. Sama dua-duanya. Memang itu karena kita manusiawi kan. Manusiawi kita ini, kalau ada yang berbuat salah ini kita tetap ingat, nah ini pernah jadi catatan lah, jadi catatan. Tapi harus kita maafkan kan itu kan, harus kita memaafkan. Nah ini memang bagian keinginan kita untuk itu tadi, kualitas ketakwaan kita ini setelah puasa ini mudah-mudahan itu tadi kita bisa semakin meningkat supaya apa? Supaya itu tadi ilmu kita ini diamalkan gitu ya. Mudah-mudahan kita ilmu semakin banyak, kita juga amalnya semakin banyak kan gitu kan. Karena ini kan pengajian sudah berapa puluh tahun ini Bu. Ibu di sini udah berapa puluh tahun? Dari tahun berapa sih Pak Bambang? Dari lama sekali ya. Iya, artinya kan ilmunya sudah banyak banget kan. Itu yang generasi pertama Bu Haja saya. Iya. Tahun berapa Bu? Dari tahun berapa ya? Luar biasa ya, artinya istiqomah ibu benar-benar dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini catatan yang besar, amal yang besar. Tahun 90-an. 90-an. Semenjak berdirinya ini bisa. Alhamdulillah. Ini kan luar biasa ya Bu ya, luar biasa, artinya dapat ilmu, diamalkan banyak hal. Tapi mudah-mudahan kita memang, ya artinya ibu kan udah puluhan tahun tapi masih ingin tetap di sini kan itu kan luar biasa. Mudah-mudahan ini adalah bentuk ketawaduan kita terus. Oh dekat Bu, ya kadang-kadang ada yang dekat juga, kadang-kadang nggak mau ke sini kan. Bukan kadang-kadang, banyak kan itu. Ya mudah-mudahan itu tadi kita terus ilmu kita mudah-mudahan bermanfaat, barokah. Jadi meskipun sedikit diamalkan, menjadi penerang bagi kita, nanti di kuburan menjadi pendamping kita, amal-amal kita, amal soleh kita. Itu kan Bu ya. Mudah-mudahan kita semuanya terus istiqomah meskipun dengan kondisi apapun kan itu kan, kita tetap menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu dari sejak buayan sampai minal mahdi ilal lahdi, sampai kita nanti sebelum wafat pun kita harus terus menuntut ilmu. Mudah-mudahan ibu-ibu ya. Jadi mohon doanya ke saya juga Bu yang masih muda ini. Saya masih muda Bu ya. Yang masih muda ini tetap bisa itu tadi, bisa senang juga menuntut ilmu, senang juga majelis taklim, bisa sama-sama ibadah. Keluarga kita juga senantiasa dimudahkan untuk bisa ibadah, menuntut ilmu, menjadi hamba-hambanya yang bisa mendapat hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taufiknya, yang kemudian kita bisa itu tadi
menjadikan hamba-hambanya yang semakin bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang saya kutipkan ini Bu, saya kutipkan dari kata-katanya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Ini sebenarnya untuk mengingat kita semuanya. Sayyidina Ali di dalam kitab Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad, la khaira fi salatin la khusyu'a fiha. Jadi sholat kita ini belum baik ketika kita tidak diikuti dengan khusyuk. Ini sebagai pengingat terus. Ini kata-kata Sayyidina Ali. Jadi sholat kita itu kualitasnya masih belum baik lah. Kalau masih jarang khusyuknya. Dan memang khusyuk ini memang luar biasa. Ingin terus kita ini kan. Khusyuk itu ya pertama ya tadi, kita harus benar-benar tahan dulu artinya satu persatu, baru kemudian tadarruk kepada Allah, merasa rendah di hadapan Allah, kan gitu kan. Nah, memang ini adalah keinginan kita untuk sholat kita semakin bisa lebih khusyuk. Makanya dulu sahabat waktu perang kan Sayyidina Ali ya kalau masalah ya, atau siapa yang ketusuk pedang ingin dicabut Sayyidina Ali ya, itu kan dicabut ketika sholat karena saking khusyuknya. Tapi jangan terlalu khusyuk, nanti nggak ingat rakaat kan itu. Karena kayak gitu kan, sholat Isya 5 rakaat, ditegur kenapa 5 rakaat? Ya saya kan ingatnya Pak Allah, nggak ingat rakaat ya. Kamu ingat terus. Tapi setengah-setengah aja lah, khusyuk tapi dia ingat. Khusyuk itu maksudnya gini, khusyuk itu bukan berarti kemudian fokus yang tidak ini manteng gitu. Kalau itu malah jadi stres Bu. Ya kan, jadi malah stres. Khusyuk itu benar-benar berserah diri kepada Allah, kitanya adem tenang gitu, kita relax gitu kan. Kitanya benar-benar adem. Apa khusyuk itu? Ketika kita setelah sholat nggak stres, ketika kita sholat itu adem, itu berarti kita lagi mendekati derajat khusyuk. Karena setelah khusyuk itu kita, karena apa? Khusyuk itu bukan konsentrasi. Ya memang salah satunya konsentrasi. Tapi jangan konsentrasi penuh. Kalau konsentrasi penuh jadi pusing kan itu kan, jadi pusing. Tapi intinya konsentrasi untuk berserah diri kepada Allah gitu kan. Ini kan khusyuk itu kan relax gitu kan. Khusyuk itu justru segala beban lepas gitu kan. Kalau khusyuk kemudian mantang terus, kemudian ini jadinya malah stres katanya kan, malah jadi mumet gitu kan. Malah jadi karena apa? Yang digunakan otak kita, pikiran kita. Jadi liar jadi mantang gitu kan. Khusyuk itu cirinya ketika kita mau mendekati khusyuk itu cirinya setelah sholat kita semakin fresh gitu kan. Semakin kita bisa lebih seger ya gitu kan, semakin plong gitu kan. Nah, itu berarti kita memang kita ditandanya kan seperti itu. Nah, kata Sayyidina Ali juga yang kedua adalah ya tadi saum wala khairu fi saumin lam tina'a fihi 'anil lagwi. Jadi saum kita ini belum bagus sebenarnya ketika kita masih belum bisa menjaga kata-kata kita, kata-kata jelek kita, kotor kita, gibah kita, macam-macam kita. Ada itu kan. Memang nggak membatalkan saum sebenarnya, tetapi ya membatalkan kualitas kedekatan kita kepada Allah. Makanya la khairu fi saumin. Jadi tidak bukan berarti kemudian puasanya jelek, bukan. Tapi maksudnya apa? Kurang sempurna, kurang bagus ketika kita masih tidak bisa menahan omongan kita, gitu kan. Laki-laki perempuan, bukan hanya perempuan, laki-laki juga sama, sering banget. Jangan kemudian ke perempuan terus. Ini perempuan apa? Ini laki-laki juga sama, laki-laki juga sering nggak bisa menahan. Enggak sama lah pula, saya semuanya parah gitu. Karena nanti kalau perempuan nanti ini, kenapa perempuan ini? Karena makanya perempuan banyak neraka. Ada juga dan bukan banyak neraka kenapa? Karena yang banyak perempuan, makanya yang banyak masuk neraka. Bukan karena perempuan banyak berbuat dosa, ya karena perempuan juga banyak. Ya namanya perempuan banyak kan jadinya ya lebih banyak yang masuk nerakanya. Jadi jangan mendiskreditkan perempuan gara-gara ini perempuan banyak melakukan dosa kan gitu kan. Ya karena yang banyak perempuan jumlahnya, makanya yang nerakanya banyak juga ya perempuan gitu. Jadi jangan berkecil hati gitu kan. Makanya kata Nabi gurunya kan gitu, salah satunya juga nanti ada nenek datang ke Rasulullah, nanti masuk surga enggak? Aduh, ibu punten, di nenek enggak akan masuk surga. Ya gurunya gitu. Karena apa? Yang masuk surga adalah yang di surga itu penduduknya adalah
para gadis kan gitu kan. Benar kan gitu kan. Itu kan gurunya Rasul kan luar biasa. Jadi, tapi sebenarnya kan gitu, karena apa, di surga nantinya kan ibu-ibu nanti 33, 35 gitu. Lagi muda lagi gitu. Jadi maksudnya nenek-nenek nggak masuk surga itu maksudnya nggak ada nenek di sana gitu. Amin, jadi bidadari Bu ya. Bidadari surga nanti ngumpul sama keluarga kita juga Bu. Atau ingin nyari yang baru Bu? Ya kan mungkin di bidadara makanya. Tapi mudah-mudahan sama keluarga kita yang di sini ya, yang keluarga kita yang di sini. Wala khairu fi qira'atan. Wala khairu fi qira'atin la tadabbur fiha. Nah, ini juga kita kan banyak qiraat Quran, baca Quran. Tapi kan kurang bagus kalau kita tidak tadabbur, tidak menghayati, memahami isinya kan gitu kan. Ini juga ini kita ya, tapi bukan berarti kita kemudian jadi malas baca Quran. Baca Quran sendiri sudah berpahala kan itu kan, mau ngerti mau tidak ngerti artinya itu sudah masuk pahalanya satu huruf per huruf kan. Alif lam mim itu bukan satu, pahalanya bukan satu tapi tiga kayak gitu lah. Artinya apa itu? Tapi yang lebih ini lagi adalah tadabbur Quran, naik gitu kan. Jadi wala khair itu bukan berarti kemudian jadi jelek, bukan, tapi maksudnya kurang afdol lah ketika kita tidak melanjutkan. Selain setelah baca Quran, kita juga semakin bisa mentadabburi isi Al-Quran. Wala khaira fi ilmin la wara'a fihi. Nah, ini kita banyak ilmu nih. Tidak bagus sebenarnya kalau kemudian tidak dibarengi dengan sikap waro. Waro itu apa? Waro. Asal waro. Peduli. Dirai. Kalau kita dirai berarti waro itu hati-hati terhadap barang yang halal, barang yang haram. Kan kita tahu sebenarnya. Iya kan? Ilmu itu tahu, ilmu itu banyak. Tapi kita tidak pernah hati. Waro itu maksudnya itu. Waro itu artinya kita hati-hati terhadap mana yang halal, mana yang haram. Karena orang berilmu rata-rata karena saking banyak ilmunya Bu, bisa disiasati. Apalagi ahli agama Bu. Ahli agama itu gampang ke ini karena banyak trik-triknya untuk bisa bertobat, bisa menyiasati hukum gitu. Ini bukan korupsi, ini bukan ini, tapi hadiah kayak gitu-gitu lah. Jadi akadnya diganti. Ya karena dia paham hukum. Ketika paham hukum, tapi hatinya sebenarnya tidak pas sebenarnya. Tetapi karena apa? Ya itu tadi diputer hukumnya. Kan gampang. Itulah problem orang berilmu itu, yaitu apa? Menggampang-gampangkan hukum. Karena apa? Dia tahu celah-celahnya. Ini makanya peringatan dari Sayyidina Ali itu wala khairu fi ilmin la wara'a fihi. Jadi tidak bagus orang itu ketika berilmu tanpa diikuti dengan sikap wara. Wala khairu fi malin la sakhawa fihi. Yang tadi, jadi harta kita ini tidak bagus kecuali tidak diikuti dengan kita sikap kita sakhawah dan dermawan, murah hati gitu kan. Jadi harta kita itu percuma saja kalau tidak diikuti dengan sikap murah hati. Wala khairu fi ukhuwatin. Nah ini nih, kita ini kan sering berjamaah, sering majelis taklim. Ini tidak ada kebaikan, kurang afdol sebuah ukhuwah atau persaudaraan di antara kita ini la hifdzu fiha, yaitu ketika tidak saling menjaga. Jadi mudah-mudahan kita ini ketika ada ukhuwah di antara kita juga saling menjaga, gitu kan, saling menjaga di antara kita, terutama saling menjaga dengan doa-doa kita. Yaitu apa? Supaya kita bisa tetap istiqomah, kita bisa jalan yang lurus, kita bisa dimudahkan di dalam ibadah, kan gitu kan? Jangan berat ibadah kita. Jadi mudah-mudahan kita bisa diringankan melangkah kepada kebaikan, kan gitu kan? Nah ini kan saling menjaga itu, saling mendoakan di dalam kita berukhuwah di antara kita. Wala khairu fi ni'matin la baqa'a laha. Nah ini maksudnya tidak bagus sebuah nikmat ini ketika tidak
langgeng, tidak terus menerus. Ya karena apa? Biasanya ketika kenikmatan yang tidak disyukuri pasti keputus kan? Ya. Tapi ketika disyukuri biasanya langgeng. La in syakartum la azidannakum, pasti gitu kan. Makanya ya syaratnya harus syukur kan gitu kan. Jadi kenikmatan itu harus disyukuri supaya apa? Menjadi langgeng, menjadi terus menerus. La azidannakum wala khairu fi du'ain, ini terakhir. Dan tidak bagus, tidak afdol, tidak sempurna sebuah doain la ikhlaso fihi, ketika tidak dari hati, tidak ikhlas. Doanya cuma dari mulut, tidak khusyuk, tidak dari hati yang ikhlas gitu kan. Nah ini mudah-mudahan kita semakin meningkat, semakin bisa lebih itu tadi, iman kita diperkuat, takwa kita, iman takwa diperkuat kan gitu kan. Amal kita diperbanyak, ilmu kita diperkuat kan gitu kan. Terakhir ikhlas kita juga diperkuat. Nah ikhlas itu apa sih ininya gitu kan, cirinya ya kita semua yang tahu. Kalau sudah didefinisikan kan ya sudah. Intinya ikhlas itu kan tidak apa ya, tidak mengingat lagi kan gitu. Apa yang sudah ikhlas gitu. Kalau sudah ikhlasnya didefinisikan kemudian diingat-ingat ya berarti masih ya lupakan apa yang mulai. Jadi Saya mah ikhlas, belum ikhlas. dalam kerangka kesana Bu ya, dalam rangka kesana mudah-mudahan kita senantiasa bisa ikhlas untuk senantiasa menjadi hamba-hambanya yang tadi, iman, ilmu, amal, ikhlas kan gitu kan. Nah ini kan rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Supaya apa? Supaya kita mudah-mudahan sekali lagi di bulan Syawal ini memulai perdana duha ya setelah Idul Fitri, kita mudah-mudahan semakin meningkat, semakin bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mendapatkan buah dari takwa itu tadi Bu ya. Takwa yang menjadi keinginan kita oleh Ramadan, yang menjadi tujuan kita, yaitu apa? Mendidik kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Imam Bushairi mengatakan gini, takwa ini kan berapa huruf Bu? Ta, ko, wawu dan ta, ko, wawu dan ya dan alif ya. Takwa kan kalau takwa wa sama ya kan itu kan panjang kan buatnya panjang. Takwa ta itu adalah tawadu. Ini kata-kata Imam Bushairi. Kalau yang ibu nanti bikin ini dari sendiri aja, tawakal. Ini katanya tawadu atau tadoru. Tawadu ini Tawakal sama enggak? tawakal enggak ya, beda kan, beda makna. Kalau tawakal ini kan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Kalau tawadu ini rendah hati. Kalau tadoru ini apa ya? Rendah. Kita ini merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tadoru namanya. Tadoru ini. Nah, kalau tawadu ini rendah hati di hadapan Allah dan di hadapan orang, tetapi sesama lah. Jadi tawadu. Nah, ini tawadu. Jadi orang takwa ya tawadu kan itu. Memang ini yang paling berat loh. Ini yang paling berat. Karena rata-rata kita inginnya di atas kan itu kan. Inginnya kita ini yang merasa saya mau pengajian udah 30 tahun kan, dia baru masuk, baru pengajian kemarin, pasti ilmunya segitu. Ini yang paling berat dijaga, yang paling berat dijaga. Karena kita selalu merasa dia paling sholat juga yang wajib-wajib saja kan gitu kan. Nggak mungkin sunahan itu, nggak mungkin rawatib. Nah yang kayak gitu kan sulit kita ini kadang-kadang. Karena semakin kita rajin ibadah, seringkali yang muncul kan sifat sombong, gitu kan, tawadu ini beratnya gitu. Makanya memang terus belajar. Karena apa? Memang kita ini manusiawi ya Pak ya. Ya karena itu adalah manusia. Kalau enggak ya malaikat kita kan gitu kan. Tapi kan keinginan kita untuk kita semaksimal mungkin dilatih kita untuk ya Allah, segala sesuatu diserahkan kepada Allah. Kita tidak pernah tahu, bisa jadi ada gini Bu. Kita mungkin bisa jadi rajin ibadah, tapi jangan pernah menganggap orang lain yang seolah-olah tidak beribadah itu di bawah kita, gitu kan. Bahaya, karena apa? Bisa jadi dia ibadahnya yang lain, gitu kan.
Kita malah kalah, mau dia ibadahnya mungkin syahwah, dia memang dermawan, orangnya benar-benar orang yang sangat tulus gitu kan, ikhlas gitu. Kita nggak pernah tahu gitu kan. Kita sholat rajin tapi masih itu tadi sifat sombong macam-macam gitu kan. Makanya itu tadi para ulama mengatakan jangan pernah menganggap remeh atau orang lain yang seolah-olah kelihatannya tidak pernah ibadah secara lahiriah gitu kan. Karena bisa jadi dia punya amalan yang lain, bisa jadi dia istighfar terus menerus gitu, kita tidak pernah tahu. Karena istighfar dalam hatinya terus, ya Allah istighfar terus, kita nggak pernah tahu kan gitu. Makanya ya kita udah fokus ke diri kita sendiri saja, fokus kepada diri kita sendiri, memperbaiki diri. Mudah-mudahan kita semakin bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kan gitu kan. Nah ini yang memang keinginan kita yang pertama adalah tawadhu ini, meskipun berat sekali tawadhu ini. Terus yang kedua apa Bu? Taqwa. Yang tadi warok itu adalah yang senantiasa menjaga hati-hati. Iya kan? Makanya ketika sahabat Umar yang diriwayatkan itu kan nanya tentang takwa ke salah satu sahabat, takwa itu seibarat apa? Ya sebenarnya warok itu maksudnya. Ibarat takwa itu ibarat ketika kita jalan di tempat yang banyak duri, yang kemudian kita harus hati itu ya disebut dengan takwa. Karena apa? Kita takut nginjek duri kan gitu kan. Itu makna takwa. Dan sebagian mengatakan seperti itu. Artinya apa? Kehati-hatian itu yang maksudnya warok itu yaitu apa? Kita hati-hati mana yang halal, mana yang haram, yang subhat udah tinggalin lah gitu kan, maksudnya gitu kan. Yang tidak jelas maksudnya gini nih hukumnya haram atau halal gitu kan masih ragu. Kalau ragu kita ya lebih baik ditinggalkan kan itu udah tinggalin aja gitu kan. Untuk kehati-hatian itu kan kehati-hatian. Takwa bahwa yakin gitu kan. Ya itu keyakinan. Nah ini juga yang berat juga ini. Ini berat ya. Tapi orang bertakwa memang yakin apa? Terutama yakin kepada janji Allah gitu kan. Ini yang paling kita agak berat. Ya karena kita manusia biasa yang banyak khilaf, banyak dosa, banyak macam-macam. Keyakinan kita kan yazid wa yanqus. Yaitu apa? Kita kadang-kadang full, tapi kadang-kadang down gitu ya. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, ngedrop. Ya makanya itu tadi obat hati salah satunya kan ini kumpul-kumpul supaya apa? Supaya keyakinan kita semakin terus terpupuk untuk naik kan itu kan. Karena kadang-kadang seminggu atau 2 minggu ini jarang gaul dengan ini turun ini ya kan. Tapi ketika kumpul semangat lagi kan gitu kan. Nah itu gunanya apa? Gunanya kita bersama-sama kumpul untuk apa? Untuk membangkitkan semangat kita supaya tidak berputus asa, futur gitu kan. Itu adalah dalam jalan menuju kepada Allah kan gitu kan. Makanya sebenarnya perlunya guru itu di situ sebenarnya. Perlunya guru itu untuk senantiasa mendampingi, mengingatkan kan gitu kan. Kalau kita sendirian kan ya paling curhat ya saya curhatnya kepada Allah ya nggak apa-apa, bagus gitu kan, bagus. Tapi ya itu tadi itu kan kalau nggak ada yang bimbing, kalau ada yang ini ya asa gelo jadi gitu. Tapi udah bagus. Ya sudah bagus, itu sudah bagus. Intinya apa? Kita memang harus senantiasa berkomunikasi dengan Allah dan kita harus ada yang bimbing, ulama atau guru kita, ustadz kita. Supaya apa? Kita ada yang terus mengingatkan kita. Bisa jadi kita ada yang kurang, bisa jadi kita melemah ininya, kan gitu kan? Keyakinan kitanya. Nah ini mudah-mudahan keyakinan kita penuh terhadap janji Allah dan kita terus senantiasa bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak keilmuan, dengan memperbanyak taklim. Kita semakin banyak belajar, kan baca-baca buku, baca-baca Quran, tafsirnya, artinya gitu ya. Hadis, terjemahan hadis, fikih, itu kan. Apalagi Bu, yang suka-suka Bu. Apapun lah, politik apa nggak apa-apa dibaca. Tapi kalau politik mungkin rada jangan Bu ya, janganlah baca-baca politik mah jangan. Liar nah itu aja bab fikih, itu aja fikih itu haro. Iya harus tahu. Karena apa? Kalau nggak tahu nanti ditipu. Kan politik namanya juga nipu jelma letik. Iya jadi politik kan nipu jelma letik. Jadi hati-hati. Makanya nggak apa-apa harus belajar. Makanya kalau kita sebenarnya kalau di
kampus atau di mana-mana kan udah belajar kitab kuning, belajar kitab putih, belajar kitab abu-abu. Kitab kuning itu ya Pak, itu maksudnya belajar kajian-kajian keagamaan para ulama salaf. Kitab putih itu keilmuan umum kan? Keilmuan umum. Nah, biasanya para bapak-bapak politisi ini harus kitab abu-abu. Para politisi ini ilmu kehidupan kan, ilmu kehidupan kan abu-abu. Ya terutama yang di Senayan yang di mana kan abu-abu itu ya kan. Besok berteman, besok lagi ribut. Kadang-kadang di sini ribut, besok lagi berteman, rangkulan. Kitanya yang di bawah. Pasalnya sampai sekarang belum selesai. Iya kan? Kitanya yang di bawah belum selesai, ya kayak kemarin aja Pilpres kan. Di atasnya mah udah rangkulan, sudah apa. Kitanya yang di bawah pupuknya sampai sekarang gitu kan, nggak selesai gitu kan. Nah itu kan karena apa? Kita tidak paham politik, bahwa politik itu kepentingan gitu kan. Memang politik itu adalah untuk apa? Untuk kemaslahatan umat aslinya. Tapi praktek politiknya kan untuk politik. Mah kirata kirata orang Sunda gitu kan. Nipu jelma letik. Tapi memang politik itu memang diperlukan untuk apa? Untuk dakwah kita, untuk kejayaan agama kita, untuk keberlangsungan agama kita. Karena agama tanpa politik itu nggak bisa Bu. Makanya kata Imam Al-Ghazali, ad-dinu wal mulku tau'aman. Jadi agama dan pemerintahan politik itu seperti dua anak kembar. Jadi ad-dinu wal, di kitab Ihya Ulumuddin, di kitab Ihya Ulumuddin dikatakan di juz 1 halaman 17 dikatakan ad-dinu wal mulku tau'aman. Agama sama negara, agama sama politik pemerintahan itu seperti dua anak kembar. Tapi ini fad-dinu aslun, tapi agama itu sebagai fondasi. Jangan politik yang fondasinya, tapi agamanya sebagai fondasi. Wassultanu, pemerintahan itu sebagai al-haris, penjaga. Bayangkan Bu, kalau al-haris sultannya kemudian zalim apa pasti dihancurin kan gitu kan. Makanya jadi pemerintahan sebagai penjaga, al-haris. Wa ma la aslalahu famahdumun. Segala sesuatu yang tidak punya fondasi pasti akan runtuh. Jadi kalau agama ini pasca aja politik dihancurin agama kita Bu. Ke orang penguasa zalim. Kan gitu kan? Sholat nggak boleh, mau pasti kayak gitu. Di Soviet kan Bu, contoh di Cina ini kan gitu. Ribut gitu Bu. Masjid nggak boleh buka kan berapa ratus tahun kan gitu kan. Umat Islam kan baru terakhir aja kan. Karena apa? Itu tadi agama dan negara bentur. Padahal yang namanya negara ini dibutuhkan sebagai pelindung. Jadi famala aslalahu famahdumun. Ketika sesuatu tidak punya dasar, rumah kita tidak punya fondasi, pasti akan runtuh. Famala harisalahu, sesuatu yang tidak punya benteng, al-haris itu benteng. Yang tidak punya benteng pasti akan fadoirun, pasti akan musnah, tertiup. Artinya apa? Negara tanpa agama ini pasti akan runtuh, hancur, kan gitu kan? Otomatis ya, kalau negara tidak ada agamanya, ateis gitu ya? Iya, karena pejet, nah itu hancur, pejet. Jadi memang itu, jadi ad-din wal mulku tau'aman. Jadi dua-duanya harus saling melengkapi, tidak boleh saling bermusuhan. Makanya kita warga Indonesia sudah saja percaya bahwa seperti para ulama-ulama kita udah pakai negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, berdasarkan nilai-nilai agama, kan gitu. Jalan tengah gitu punya. Udah gitu. Kalau berubah-ubah deui, ganti deui, pasea deui gitu. Kan gitu ya. Tinggal diperbaiki kitanya. Sebenarnya kitanya atur sudah bagus Bu, orangnya itu bagus gitu. Enggak boleh korupsi, masih tetap korupsi. Tidak boleh ini itu, tidak boleh buang sampah, tetap buang sampah sembarangan kan gitunya. Maling.
Tidak balik. Aturan apa terus iya kan gitu kan. Tapi ini manusianya. Nah ini kan ini yang benar harus diperbaiki. Jadi kita nggak usah berubah lagi negara Islam lah, apa NII, DI kayak gitu. Udah negara kita tapi melaksanakan syariat agama, diperjuangkan. Makanya ibu jadi dewan, bapak jadi legislatif, yudikatif supaya memperjuangkan substansi syariat agama. Karena apa kalau kemudian ini Bu menggunakan negaranya yang tertentu khilafah atau kesultanan atau apa pasti ada karena semuanya mempunyai konsepnya masing-masing kan itu kan. Yang harokah ini inginnya konsepnya seperti ini, khalifahnya ingin ini misalnya kan itu kan. Yang ini kelompok ingin persatuan, tetapi faktanya nanti pasti di antara kabeliut, bunuh-bunuhan di antara masing-masing. Sudah aja ini barisan para ulama-ulama kita, meskipun tidak sempurna, kita perbaiki, kita omehan, kita benerin, kita tambah kan gitu ya. Daripada kita membongkar dari dasar, kita ribut sendiri, yang rugi kita sendiri. Sholat nggak bisa tenang, ibu-ibu nggak bisa pengajian kan gitu. Tiba-tiba bom meledak, tiba-tiba ada granat, tiba-tiba ada rudal, aja punya di Libya, di Mesir. Aduh, ya Allah gitu kan, nggak bisa ke mall. Coba kita lihat ya Allah di Pakistan, di Bangladesh, di mana-mana kan ya Allah. Karena apa Bu? Karena kitanya girohnya tinggi, tidak dibadarkan pada ilmu. Inginnya mah iya syarat Islam macam-macam, tapi dimanfaatkan orang lain, diadu domba kita. Barat, Zionis, Israel, kan gitu. Mudah-mudahan kita doakan Israel ini apa Palestina tempat ini kan diselamatkan Allah, dimenangkan kan itu ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena apa itu tadi kita sendiri ribut di antara kita sendiri kan gitu kan. Libya diadu domba Bu orang lain karena kitanya ribut di antara kita sendiri. Di mana di Syria, di Irak pasti ada di antara kita. Naudzubillah Indonesia jangan sampai Bu ya, jangan sampai. Karena apa Indonesia ini ribuan Bu sukunya. Pulaunya 17.000. Bahasanya ribuan. Kalau kita pecah, udah susah. Sudah pecah, udah. Kalau hampir semua. Yang tepuk tangan siapa Bu? Barat. Yang tepuk tangan yang lain. Yaitu apa? Zionis menguasai sumber daya minyak macam-macam. Udah sekarang kita balikin perlahan-lahan sumber daya alam kita perbaiki, tapi jangan dirusak dari awal kan gitu kan. Kita harus perbaiki, memang agak berat. Tapi resikonya revolusi habis-habisan ya kita akan belum tentu lebih baik, malah mundur. Ya, itu kan. Ya, mudah-mudahan yang singkat ini bisa menjadi pengingat bagi kita semuanya. Hapunten bisa kasuhun kasubana ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita terus rajin, terus meningkat keinginan kita, taklim kita keinginan meningkat, baca buku kita ini, dan kemudian ibadah kita juga semakin meningkat. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita semua doa semuanya, mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, lahir batin kita, anak-anak kita juga disehatkan, anak cucu kita disehatkan, menjadi hamba-hambanya yang soleh-solehah, menjadi hamba-hambanya yang bisa ibadah, dimudahkan ibadahnya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.